Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Selesai. Jadi, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Ibu rasa kalian baik-baik saja. Baiklah, sekarang Ibu akan mengabsennya. Gina, siapa yang suka bernyanyi di sini? Ya, kita akan bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, dengan siapa yang tahu apa isi lagu tadi? Ya, jadi anak-anak sekalian, isi lagu tadi adalah tentang Pancasila. Jadi sebagai warga negara yang baik, sebagai anak Indonesia yang baik, kita harus selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kita harus memiliki nilai nasionalisme yang tinggi. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ada pertanyaan. Siapa yang bisa sebutkan benda di sekitar kalian di kelas ini yang awalan hurufnya S? Ayo. Ya, benar sekali. Contohnya adalah sapu. Jadi, salah satu benda itu contohnya sapu dengan huruf S. Siapa yang bisa sebutkan bukan benda di sekitar kelas kita pada hari ini? Ya, kalau anak-anak sekalian belum paham, pada hari ini kita akan belajar tentang benda di sekitar kita. Jadi kalau mau tahu apa saja yang bukan benda, ayo kita harus memahami materi kita pada hari ini. Jadi dengan mempelajari materi pada hari ini, tujuan pembelajaran kita itu, jadi tujuan diharapkan untuk bisa mengklasifikasikan mana benda dan non benda. Yang kedua, kalian diharapkan dapat mengelompokkan sifat-sifat fisik benda. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat menyatakan satuan baku yang biasa digunakan. Yang keempat, kalian diharapkan dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku yang dengan tepat. Dan yang kelima, melalui tepukan kalian diharapkan dapat memahami pola irama sederhana. Dan yang keenam, kalian diharapkan dapat menciptakan pola irama sederhana. Semangat belajarnya, harus semangat. Anak-anak sekalian, tolong diperhatikan bukunya. Buka pada pembelajaran 1 teks tentang benda di sekitar kita. Ibu beri waktu kalian 2 menit untuk membaca teks tersebut. Silakan. Sudah dibaca teksnya? Nah, kalau sudah dibaca, siapa yang ingin bertanya tentang teks tersebut? Pertanyaan kalian, Ibu rasa kalian sudah memahami tentang apa? Benda di sekitar kita. Jadi benda adalah, ya benar, sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Artinya kalau bukan benda itu apa? Sesuatu yang tidak menempati ruang dan tidak dapat diukur. Bagi kalian 4 kelompok. Jadi setiap anak menghitung 1 sampai 4. Yang 1 bersama dengan kelompok 1, 2 dengan kelompok 2 dan seterusnya. Ayo berhitung. Ya, sudah duduk bersama kelompoknya? Ya, kalau sudah duduk, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. LKPD-nya tadi sudah dibagi? Ya, perhatikan LKPD-nya. Ibu akan menjelaskan cara pengisiannya. Nah, di sini kan ada LKPD-nya. Nanti kalian tulis nama kalian,
kelompok, dan kelasnya. Pertanyaannya, kalian gambar ini silakan lingkar mana yang benda dan bukan benda. Ayo diskusi bersama kelompoknya. Nah, kalau sudah dipaham, sudah dilingkar. Nah, sifat itu apa? Ada yang tahu? Ya benar, sifat itu adalah ciri khas dari sesuatu. Jadi benda juga mempunyai ciri khas. Di sini ada beberapa sifat fisik benda. Pertama, berdasarkan ukurannya. Jadi anak-anak perhatikan penjelasan ibu supaya kalian memahami materi pada hari ini. Berdasarkan ukurannya, benda di sekitar kita itu berdasarkan ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek. Contohnya, ini ibu punya apa? Stabilo. Ini lem, ini spidol. Sama tidak besarnya, ukurannya? Tidak, ada yang kecil. Jadi benda ini berbagai jenis, ada yang besar, ada yang kecil. Contohnya juga di sini ada kursi, ada ban, ada buku. Ukurannya ini beda-beda. Kalau kursi pasti lebih besar daripada buku. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya. Bentuknya ada berbagai macam bentuk benda. Ada yang berbentuk bulat seperti bola, ada yang berbentuk persegi panjang, ada yang berbentuk persegi, ada juga yang berbentuk segitiga. Siapa yang bisa sebutkan salah satu bentuk benda di sekitar kita? Ayo. Ya, pintar. Seperti meja, bentuknya itu persegi panjang. Meja ini. Selanjutnya, sifat fisik benda yang ketiga berdasarkan warna. Nah, benda di sekitar kita ini juga dapat dikelompokkan berdasarkan cirinya, yaitu warnanya. Warna itu ada berapa? Ya, 12. Misalnya contohnya apa? Ya, merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Di sini contohnya ada ini apa? Cangkir. Warnanya apa? Biru. Kalau ini gelas, warnanya apa? Abu-abu. Jadi kalau ini stabilo, warnanya kuning dan merah muda. Jadi benda juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya, yaitu warnanya. Nah, silakan kalian perhatikan LKPD. Ya, silakan kalian jawab pertanyaan yang nomor 3. Ayo, amati benda-benda di sekitar kalian. Kemudian kelompokkan berdasarkan sifat fisik yang telah kita pelajari bersama. Kalau ada yang belum dimengerti, silakan tanya ibu. Ibu akan menjelaskan kembali kepada kalian. Nah, kalau sudah dikerjakan, selanjutnya setiap kelompok mana? Sudah dikerjakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, silakan untuk presentasi atau membacakan hasil pengamatannya. Ayo, kelompok 1. Nah, beri tepuk tangan kepada kalian semua. Dari hasil pengamatan kalian tentang benda, ibu rasa kalian sudah memahami tentang sifat fisik benda tersebut. Untuk lebih memahaminya, silakan buka LKPD yang nomor 4, kalian isi. Jadi, alat ukur benda itu ada berbagai macam. Di sini perhatikan poster ini. Jadi ini adalah alat ukur benda. Ini apa? Ada yang tahu? Benar, ini adalah penggaris. Siapa yang pernah pakai penggaris? Ya, ibu rasa kalian sudah pernah ya pakai penggaris, menggaris, menggambar. Jadi ini adalah penggaris. Penggaris itu dapat kita gunakan untuk mengukur benda. Selanjutnya, satuannya penggaris. Satuannya penggaris itu adalah satuan bakunya adalah senti, ya pintar, sentimeter. Selanjutnya, nah jadi penggaris itu satuannya adalah sentimeter.
ada inci, ada juga sentimeter. Sudah? Nah, selanjutnya ini apa? Gambar apa? Benar, meteran. Ini meteran, ini roll meter. Jadi meteran ini biasa kita gunakan untuk kalau mau buat meja, itu kita gunakan meteran. Mau ukur, oh ternyata meja ini panjangnya berapa, jadi diukur menggunakan meteran. Kalau roll meter ini biasa kalau misalnya orang mau ukur tanah yang luas sekali, itu menggunakan roll meter yang panjang sekali. Jadi di sini ada juga meteran. Meteran ada roll meter. Jadi meteran satuannya adalah meter. Kalau roll meter itu yang panjang sekali. Biasa satuannya ada yang meter juga, ada juga biasa kilometer kalau tentang jarak. Misalnya jauhnya jarak dari kalian mau pergi ke Palu, mau ke Tondo, itu ada diukur juga biasa kilometer jaraknya. Selanjutnya ini apa? Meteran kain. Jadi biasa siapa yang pernah jahit baju di sini? Pasti pernah itu diukur, oh tingginya berapa, pakai meteran kain. Oh ini lingkar pinggangnya berapa. Kalian itu diukur pakai alat ukur juga, namanya meteran kain. Meteran kain itu satuannya meter. Oke? Ada juga biasa satuannya sentimeter. Oke, paham? Ada yang mau bertanya? Ya. Jadi kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu lanjut dari alat ukur ini. Kalau tidak ada yang mau bertanya, selanjutnya buka LKPD selanjutnya. Nomor 5. Silakan diskusikan dengan teman. Satuan panjang apa yang kamu ketahui? Ayo, Ibu beri waktu 2 menit. Sudah? Kalau sudah didiskusikan, selanjutnya perhatikan yang nomor 6. Nah, kita sudah mempelajari tentang alat ukur benda. Jadi, Bu, bagaimana supaya kita tahu benda itu panjang atau pendek? Kita harus mengukurnya. Cara untuk mengukurnya ini apa? Dapat menggunakan penggaris. Di sini Ibu akan mempraktekkan cara mengukur benda menggunakan penggaris. Anak-anak sekalian, diperhatikan ya, karena sebentar kalian akan mengukurnya juga. Masih di bawah penggaris yang Ibu tugaskan untuk di bawah? Ya, perhatikan cara Ibu. Ini buku, ini penggaris. Jadi caranya untuk mengukurnya, penggaris ini diletakkan, perhatikan angka 0 cm pada penggaris ini. Ujung buku ini harus di angka 0, dimulai dari angka 0 ya, bukan angka 1. Angka 0, kemudian angka 0 sudah di sini. Dilihat buku ini panjangnya sampai di angka berapa? Ini 27,5. Diratakan 27,5. 27. Jadi panjang buku ini adalah, ya pintar, 27 cm. Selanjutnya perhatikan LKPD-nya. Nah, di sini ada gambar-gambar. Silakan kalian ukur. Ini ada penghapus, krayon, pensil, pulpen dan sebagainya. Kalian ukur menggunakan penggaris. Ini ada contoh penggarisnya. Kalian lihat, ini berapa sentimeter isi pada kotak-kotak ini. Oke? Paham? Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, selanjutnya setiap kelompok, ayo cari satu kelompok minimal 3 benda. Terserah, pilih 3 benda, kemudian kalian ukur. Kalian ukur menggunakan penggaris dan tulis hasil ukur kalian dalam LKPD. Oke? Siapa yang belum paham, silakan bertanya.
Oke, Ibu rasa sudah paham. Ayo, Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk mengamati dan mengukurnya. Anak-anak masih semangat belajarnya? Nah, supaya tambah semangat, ayo Ibu ajar yel-yelnya. Lalu Ibu bilang, berikan semangat. Kalian ikut, semangat, semangat. Ha, oke? Ulang, 1, 2, 3. Berikan semangat, semangat, semangat. Ha, tepuk tangan. Nah, sudah semangat? Ya, kita harus semangat dalam belajar. Supaya tambah semangat, Ibu punya tebakan ini, teka-teki. Kalian jawab ya, Ibu kasih teka-tekinya gini. Sebuah benda bentuknya bulat. Jenisnya alat musik, terbuat dari kulit. Cara memainkannya dengan cara dipukul. Apakah itu? Ayo. Pintar. Jadi jawabannya adalah gendang. Jadi gendang itu adalah termasuk benda. Jadi banyak benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi, yaitu alat musik. Itu adalah kelompok benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contoh alat musik itu alat musik ritmis. Alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak bernada tetapi menghasilkan pola irama. Pertanyaannya, apa itu pola irama? Ya, pola irama adalah panjang pendeknya bunyi yang dapat dihitung dengan ketukan. Nah, alat musik ritmis. Kira-kira ada yang tahu ini apa? Kita palu, kaili. Jadi pasti tahu ini apa. Benar, ini adalah gimba. Gimba ini adalah salah satu alat musik ritmis Sulawesi Tengah. Gimba, dia tidak dapat menghasilkan nada, tetapi menghasilkan pola irama yang biasa digunakan untuk upacara, ya, ada tari-tarian itu menggunakan alat musik gimba. Sulawesi Tengah punya alat musik ritmis. Contoh yang lain, misalnya di Jawa ada gendang, ada tifa, dan lain sebagainya. Paham? Paham. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar tentang pola irama. Nah, pola irama tadi sudah Ibu bilang apa? Ya, benar sekali, dia adalah panjang pendeknya bunyi yang dihitung dalam ketukan. Pola irama itu terbagi dua, yaitu pola irama pendek dan pola irama panjang. Pola irama pendek tandanya disimbolkan dengan garis datar pendek, sedangkan pola irama panjang disimbolkan dengan garis datar panjang. Paham? Nah, untuk lebih memahaminya, ayo kita berlatih dengan lagu Cicak-cicak di dinding dengan pola irama itu. Cicak, cicak di dinding. Jadi pola iramanya kan ci itu pendek. Cicak, cicak di dinding. Dari kedua ini jadi kita bisa bedakan kalau pola irama pendek itu bagian cicak, panjangnya bagian di dinding. Paham? Ada yang mau bertanya tentang ini pola irama? Nah, kalau tidak ada, selanjutnya kita lanjut. Pola irama juga dapat kita ketahui melalui ketukan dengan cara menekuk. Namanya pola irama sederhana. Misalnya, perhatikan buku siswanya tentang simbol-simbol ketukan. Kalau ketukan kuat itu simbolnya 5 jari tepukan. Kalau ketukan sedang simbolnya 2 jari tepukan. Dan kalau ketukan lemah simbolnya 1 jari tepukan. Paham? Paham? Ayo kita coba membuat pola irama sederhana. Perhatikan pola 1 di buku siswanya. Ayo kita buat sama-sama. Ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut. Tadi kan kita sudah mengerjakan LKPD-nya. Nah, tadi sudah ada yang presentasi,
Sekarang kita bahas, ayo LKPD. Dari panjang tadi. Ya, jadi satuan panjang yang kamu ketahui ya pintar, diantaranya sentimeter, kilometer, meter. Nah, selanjutnya ya pintar. Selanjutnya alat musik yang tidak bernada dapat menghasilkan irama disebut ya 100 alat musik ritmis. Jadi sekarang LKPD-nya setiap kelompok dikumpulkan di meja. Ayo, nanti ibu yang akan menilainya. Beri tepuk tangan kalian semua karena sudah semangat dalam belajar hari ini. Nah, supaya tambah semangat, masih ingat ya yel-yelnya kita tadi? Berikan semangat, semangat, semangat. Nah, kita sudah belajar pada hari ini. Jadi, ibu punya teka-teki yang terakhir. Ayo, siapa yang bisa jawab? Awal hurufnya P. Dia adalah alat ukur, termasuk benda. Bentuknya, ukurannya panjang. Warnanya berbagai macam. Apakah itu? Ayo, siapa bisa jawab? Pintar. Penggaris. Jadi penggaris adalah salah satu alat ukur benda. Selanjutnya, ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran hari ini? Ya, syukurlah kalau kalian merasa senang. Apa yang kalian pahami dengan pembelajaran kita hari ini? Ayo, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Ibu rasa kalian sudah memahami dengan baik materi kita pada hari ini. Seperti tadi yang sudah kalian sebutkan, benda adalah ya pintar, sesuatu yang dapat diukur dan mempunyai massa. Selanjutnya, alat ukur panjang itu apa? Contohnya penggaris, meter, meteran kain, dan roll meter. Pola irama, apa itu pola irama? Ya pintar, pola irama adalah panjang pendeknya bunyi yang dapat dihitung melalui ketukan. Ya, ibu rasa kalian sudah memahami materi kali hari ini. Kalian harus semangat belajar supaya minggu depan bisa memahami materi selanjutnya dengan baik. Jadi Tuhan sudah menciptakan kepada kita banyak benda, ada benda hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan, ada benda mati juga seperti kursi, meja. Jadi kita harus bersyukur, pintar, kita harus bersyukur dengan selalu menjaganya. Sesama manusia kita harus tolong menolong, sopan santun. Oke? Ada yang ingin bertanya? Nah, kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhirinya, ayo kita berdoa. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.